Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai pusat sumber belajar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Imade Yogi Pratnyana dengan NIM akhir 1006. Yang kedua, saya sendiri Ikutu Putra Wisnu Sarya dengan NIM akhir 1010. Dan yang terakhir yaitu Ayu Hartini dengan NIM akhir 1014. Nah, izinkan juga saya membacakan peta konsep pada kali ini. Baiklah, topik pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pusat sumber belajar. Dan topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai mendeskripsikan pusat sumber belajar dan tujuannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh rekan saya Wisnu, yang dimana pada slide ini izinkan saya Ayu Hartini menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai pusat sumber belajar. Nah, pusat sumber belajar atau PSB ini merupakan sebuah entitas atau fasilitas yang telah disediakan untuk menyediakan berbagai sumber daya pendidikan. Salah satunya yaitu seperti buku, materi belajar, perangkat teknologi, serta bahan-bahan referensi lainnya yang dapat digunakan oleh siswa, guru, atau individu untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, PSB ini juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena dapat membantu dalam mengakses sebuah informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pendekatan konseptual terhadap pusat sumber belajar pertama kali diperkenalkan oleh Margaret Hutchins pada tahun 1947, yang dimana Hutchins, seorang pakar dalam bidang perpustakaan dan pendidikan, mengumumkakan gagasan tentang Learning Resource Center atau pusat sumber belajar yang menggabungkan perpustakaan dengan teknologi pendidikan modern. Nah, selanjutnya, pusat sumber belajar atau PSB adalah sebuah fasilitas atau tempat yang disediakan untuk menyediakan berbagai sumber daya pendidikan, baik itu fisik maupun digital, yang dapat digunakan oleh siswa, guru, atau individu untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Yang dimana pada umumnya fungsi dan peran PSB itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyediakan sumber daya pembelajaran, yang dimana PSB ini memiliki koleksi buku, jurnal, materi belajar, perangkat teknologi, dan berbagai bahan referensi lainnya yang relevan dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mendukung penelitian dan pembelajaran. Nah, PSB ini juga memberikan akses kepada pengguna untuk melakukan penelitian, studi mandiri, dan pembelajaran lanjutan, di mana ini memungkinkan siswa dan guru untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu fasilitas komputer dan teknologi. Nah, PSB sering dilengkapi dengan fasilitas komputer, akses internet, dan perangkat lunak pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran digital, penelitian online, dan pengembangan keterampilan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu dukungan dan layanan, yang dimana PSB ini biasanya memiliki staf yang terlatih untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pengguna dalam mencari informasi. Nah, pemilihan sumber daya dan pengguna teknologi pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu tempat belajar yang nyaman. PSB ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan area baca, ruang studi kelompok, dan tempat yang tenang bagi individu. Kemudian yang keenam yaitu promosi literasi, yang dimana PSB ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengajarkan literasi informasi kepada siswa, yaitu keterampilan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan kritis. Kemudian yang ketujuh yaitu pengembangan koleksi. Nah, yang dimana pada kali ini PSB terus mengembangkan koleksinya agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian
Yang kedelapan yaitu kegiatan dan program pendidikan. Nah, beberapa PSB juga menyelenggarakan kegiatan seperti lokakarya, seminar, dan program pendidikan tambahan untuk mendukung perkembangan akademik dan keterampilan siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi dengan komunitas pendidikan. Nah, yang terakhir, PSB dapat bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga pendidikan lainnya untuk saling berbagi sumber daya dan pengetahuan. Karena dengan demikian, pusat sumber belajar berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Baik, sekian itu saja penjabaran materi pertama dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi deskripsi dari pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah fasilitas pendidikan yang dirancang untuk menyediakan akses kepada berbagai sumber daya pendidikan dan informasi kepada siswa, guru, dan staf pendidikan. Berikut adalah deskripsi menyeluruh tentang pusat sumber belajar beserta daftar pustaka yang relevan. Pusat sumber belajar adalah ruang yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan. Fungsi utama dari pusat sumber belajar adalah menyediakan akses mudah dan cepat kepada berbagai jenis sumber daya belajar, termasuk buku, jurnal, media digital, perangkat lunak pendidikan, dan fasilitas komputer. Pusat sumber belajar juga bertujuan untuk mendorong literasi, informasi, penelitian independen, dan pengembangan kemampuan belajar sepanjang hayat. Baik, materi selanjutnya, fitur utama pusat sumber belajar. Yang pertama ada koleksi buku. Pusat sumber belajar memiliki koleksi buku teks, referensi, dan literatur lainnya yang relevan dengan berbagai mata pelajar dan tingkat pendidikan. Yang kedua ada perangkat lunak pendidikan. Fasilitas komputer dalam pusat sumber belajar sering dilengkapi dengan perangkat lunak pendidikan interaktif yang mendukung pembelajaran aktif. Yang ketiga ada akses internet. Koneksi internet cepat memungkinkan akses ke sumber daya online, basis data akademik, dan sumber informasi digital. Yang keempat ada media sosial. Pusat sumber belajar dapat memiliki komunitas online atau media sosial yang memungkinkan siswa dan guru berbagi pengetahuan dan sumber daya. Yang kelima ada ruang studi. Pusat sumber belajar menyediakan ruang studi individual atau kelompok untuk siswa dan guru yang ingin belajar secara fokus dan berkolaborasi. Yang keenam ada panduan dan pelayanan. Staf pusat sumber belajar dapat memberikan bantuan dalam mencari sumber daya, melakukan penelitian, dan mengembangkan keterampilan literasi informasi. Menurut Merika Biagini, seorang ahli perpustakaan pendidikan yang berfokus pada literasi, pusat sumber belajar adalah lingkungan belajar yang menyediakan akses kepada berbagai sumber daya pendidikan, membantu pengguna dalam mengembangkan kemampuan literasi, informasi, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pusat sumber belajar bertujuan untuk menjadi pusat informasi yang dinamis di sekolah atau lembaga pendidikan, merangsang pemikiran kritis, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Materi berikutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi utama pusat sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan akses sumber daya fisik. Pusat sumber belajar memiliki koleksi buku, majalah, jurnal, dan media cetak lainnya yang relevan dengan kurikulum sekolah atau institusi pendidikan tertentu. Ini membantu siswa dalam pengembangan literasi tradisional. Yang kedua ada akses sumber daya digital. Selain sumber daya fisik, pusat sumber belajar juga memberikan akses ke sumber daya digital seperti perangkat lunak pendidikan, e-book, basis data online, dan internet. Ini memungkinkan siswa untuk mencari informasi secara online dan memanfaatkannya dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga ada tempat belajar dan kolaborasi. Pusat sumber belajar sering menyediakan ruang studi individu atau kelompok di mana siswa dapat belajar dengan fokus atau berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam proyek-proyek akademik. Yang keempat ada bantuan pustakawan. Pustakawan atau staf pusat sumber belajar adalah sumber daya yang berharga. Mereka membantu siswa dalam
mencari sumber daya, mengembangkan keterampilan literasi informasi, dan melakukan penelitian. Yang kelima ada dukungan kurikulum. Pusat Sumber Belajar bekerja sama dengan guru dan kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa koleksinya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Mereka juga dapat menyelenggarakan program-program pendidikan tambahan. Yang keenam ada pusat informasi. Pusat Sumber Belajar dapat menjadi pusat informasi sekolah, menyediakan informasi tentang kegiatan sekolah, acara, dan berita lainnya. Yang ketujuh ada fasilitator inovasi pendidikan. Dalam era digital, Pusat Sumber Belajar berperan dalam memperkenalkan teknologi dan inovasi pendidikan kepada siswa dan guru. Pusat Sumber Belajar adalah komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memfasilitasi penelitian, dan memupuk kemampuan literasi informasi yang penting dalam kehidupan modern. Konsep ini terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan perubahan dalam pendekatan pendidikan, menjadikan pusat dinamis yang mendukung pembelajaran sepanjang. Baiklah, mohon izin saya akan menyampaikan kesimpulan dari video kali ini, yaitu pentingnya pusat sumber belajar dalam pendidikan modern tak terbantahkan. Nah, ini adalah tempat di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis seperti literasi informasi dan pemecahan masalah. Nah, dengan akses ke buku-buku, media digital, dan perangkat lunak pendidikan, serta internet, PSB menjadi pusat pengetahuan yang mendukung eksplorasi, penemuan, dan kreativitas. Nah, selain itu, pusat sumber belajar juga mempromosikan kolaborasi di antara siswa dan guru. Nah, ini bukan hanya tempat untuk mengambil sumber daya, tetapi juga untuk berdiskusi, bekerja sama dalam proyek-proyek, dan mendapatkan panduan dari staf yang terlatih. Nah, inovasi dalam pendidikan terus berkembang, dan pusat sumber belajar harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang terkini. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang tidak disengaja maupun disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.